pagi, semangat untuk belajar kimia. Kita lanjutkan pokok bahasan mengenai senyawa turunan alkana yang kedua, yaitu alkohol dan alkanol. Jadi di pertemuan pertama kita sudah mengenalkan gugus fungsi ya, jenis-jenis gugus fungsi. Lalu belajar gugus fungsi yang pertama yaitu haloalkana. Sekarang kita masuk ke alkohol atau alkanol. Coba perhatikan gambar berikut. Kita tahu ya, setelah masa COVID-19 ini sangat disarankan. Salah satu cara mencegah penyebaran COVID-19 yang dianjurkan pemerintah adalah dengan menggunakan hand sanitizer secara berkala setelah menyentuh benda-benda di sekitar kita. Kira-kira apa komposisi utama dari hand sanitizer tersebut? Dapatkah dibuat dengan menggunakan bahan yang sederhana? Lalu, meminum anggur merah secara berlebihan dapat memperlambat fungsi sistem saraf pusat. Zat ini bisa menghambat beberapa pesan yang seharusnya disampaikan ke otak. Karena ada hambatan tersebut, maka bisa mengubah persepsi, emosi, gerakan, penglihatan, dan juga pendengaran seseorang. Senyawa apakah yang terdapat dalam anggur merah? Jadi dihubungkan dengan gugus fungsi atau senyawa turunan alkana. Alkohol atau alkanol. Nama alkohol berasal dari bahasa Arab, kul atau kohol, yang berarti inti tepung. Alkohol merupakan senyawa yang banyak digunakan dalam industri. Alkanol adalah senyawa turunan alkana di mana satu atom H atau lebih dari alkana diganti oleh gugus OH. Jadi, alkanol itu termasuk golongan alkohol. Alkanol yang mempunyai satu gugus OH disebut dengan monoalkanol. Sedangkan alkanol yang mempunyai lebih dari satu gugus OH disebut nanti dengan polialkanol. Jadi kalau 2 alkanadiol, kalau 3 alkanatriol, seterusnya ya. Jadi lebih dari satu biasanya disebut dengan polialkanol. Rumus umum untuk alkohol adalah CnH2n tambah 2O, mana rumus strukturnya adalah ROH. R itu alkil. Jadi untuk alkohol sama halnya dengan haloalkana yang kita pelajari, meliputi tata nama alkohol, penggolongan alkohol, sifat-sifat alkohol, lalu ada isomer alkohol, pembuatan alkohol, nanti diakhiri dengan kegunaan alkohol tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tata nama alkohol pada nama trivial atau nama lazim. Nama trivial alkohol dimulai dengan menyebutkan nama alkilnya, lalu diikuti dengan kata alkohol. Jadi alkil tambah dengan alkohol. Jadi biasanya digunakan untuk senyawa alkohol dengan rantai-rantai yang sederhana ya, kalau namanya trivial. Jadi CH3, CH2OH, jadi alkilnya ini ya. Ini contoh pertama, berarti ini etil, dibaca etil alkohol. Lalu yang kedua, ini isopropil ya, bentuknya isopropil, dibaca isopropil alkohol. Itu kalau nama trivial. Lalu nama IUPAC, tentunya ada aturan. Yang pertama, rantai terpanjang yang mengandung gugus OH. Gugus maksudnya ya, gugus OH diberi nama alkanol. Jadi maksudnya kalau nanti rantai terpanjangnya 5, maka dibaca jadinya namanya pentanol. Jadi pentana diganti akhirannya menjadi pentanol kalau untuk alkohol. Penomoran dimulai dari ujung rantai yang paling dekat dengan gugus hidroksi. Jadi di sini prioritas adalah OH-nya. Jadi tentukan rantai terpanjang, penomorannya kira-kira dari ujung mana yang paling dekat gugus OH-nya. Atau dengan kata lain, OH diusahakan nomor terendah. Berikutnya, apabila rantai induk mengikat gugus alkil atau halida, penomoran dimulai dari ujung rantai induk yang mengandung gugus OH. Jadi tetap prioritas OH-nya ya. Apabila rantai induk mengikat lebih dari satu gugus hidroksi, penamannya tinggal menggunakan awalan di untuk 2 gugus OH. untuk 3 gugus, dan seterusnya.
Lalu tuliskan nama alkoholnya dengan urutan demikian. Nomor alkil, lalu dilanjutkan dengan alkil kalau ada, lalu nomor OH tambah dengan alkanolnya. Jadi kalau alkilnya nanti lebih dari satu, itu harus diurutkan ya, sama seperti penamaan alkana yang sebelumnya. Langsung ke contoh. Berikut, rantainya adalah, rantai terpanjangnya sudah pasti 3 ya. Jadi penomorannya, supaya OH-nya paling kecil, berarti penomorannya harus dari kanan. Nomornya demikian. Maka dibaca menjadi 1 propanol. Artinya OH-nya di nomor 1, rantai terpanjangnya ada 3. Lalu berikut. Nah, kalau kita perhatikan rantai terpanjangnya ada 5. Nah, ini ya. Nah, belok juga ke bawah boleh. Lalu penomorannya juga masih dari kanan ya, supaya nomor OH-nya paling kecil. Lalu ada cabang metil. Nah, ini nomornya. Cabang metilnya di nomor 4. Jadi kita baca alkilnya duluan ya. Jadi 4 metil, 2 pentanol. Nah, contoh berikutnya. Nah, ini ada gugus halidanya. Jadi penomoran rantai terpanjang dulu ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi supaya OH-nya nomor paling kecil, kebetulan dari kanan nomor 4, dari kiri juga nomor 4. Berarti kita melihat halidanya ya. Supaya halidanya menyusul lebih kecil, maka penomoran juga harus dari kanan. Jadi hati-hati ya. Ini kebetulan contoh, saya lebih senang penulisan nomor dari kanan. Kebetulan contohnya memang penomoran dari kanan, jadi hati-hati. Penomoran bisa jadi dari kiri. Untuk rantai ini memang harus dari kanan. Hati-hati ya. Oke, berarti untuk penulisan alkilnya ada metil, ini ada fluoro. Sebutkan nomornya. Jadi urutkan aja abjadnya. Jadi duluan 3 fluoro, 6 metil, 4 heptanol. Hepta berarti 7. Contoh terakhir, misalkan ini kalau gugus OH-nya ada 2. Jadi rantai terpanjangnya sama dengan 5. Penomorannya suka hati ya, boleh dari kiri, boleh dari kanan, kebetulan gak ada masalah. OH-nya ada di nomor 2 dan nomor 4. Jadi dibaca 24 pentanadiol. Bikinnya. Lalu jenis-jenis alkohol. Yang pertama alkohol primer. Alkohol primer terjadi apabila gugus hidroksi terikat pada atom C primer. Atom C yang mengikat satu atom C lainnya. Contoh, jadi ini termasuk alkohol primer. Lihat, OH-nya ini terikat pada C ini. Jadi C yang mengikat OH ini hanya terikat pada satu atom C. Itu prinsip dasarnya, ini termasuk C primer. C, ingat sekali lagi, C yang mengikat OH hanya terhubung ke satu atom C lain. Berarti kalau ada alkohol primer tentunya harus ada alkohol sekunder. Terjadi apabila gugus hidroksi terikat pada atom C sekunder, atom C yang mengikat dua atom C lain. Kemudian ya, C yang mengikat OH ini ya. Lihat, C yang mengikat OH ini terhubung pada berapa atom C? 1, 2. Berarti ini disebut dengan alkohol sekunder. Lalu yang berikutnya alkohol tersier. Alkohol tersier terjadi apabila gugus hidroksi terikat pada atom C tersier, atom C yang mengikat 3 atom C lainnya. Nah, C yang mengikat OH ini, nah, itu terhubung pada berapa atom C lain? 1, 2, 3. Jadi ini adalah tergolong alkohol tersier. Kalau penamaannya tadi gak ada masalah ya. Ini rantai terpanjangnya 3 berarti propanol. OH-nya di nomor 2 berarti 2 propanol. Cabangnya ada metil nomor 2, 2 metil propanol. Oke. Keisomeran pada alkohol. Nah, yang pertama adalah isomer gugus fungsi. Alkohol dan eter dapat berisomer gugus fungsi satu sama lain. Artinya, alkohol dan eter dengan jumlah atom karbon yang sama akan memiliki rumus molekul yang sama, tetapi memiliki gugus fungsi yang berbeda. Contoh, ini kalau alkoholnya C-nya sebanyak 2. Ini kita baca etanol ya. Etanol dengan rumus umumnya C2H6O. Nah, dalam bentuk eter boleh juga. Ini CH3. Masih ingat ya gugus eter demikian. Nah, dimetil eter. Ini kelompok eter. Rumusnya tetap C2H6O. Jadi yang ini alkohol, yang ini eter. Gugus fungsinya berbeda, maka disebut dengan isomer gugus fungsi. Lalu ada isomer optis.
Isomer optis dapat terjadi pada senyawa yang mempunyai atom C tidak simetris. Senyawa demikian disebut dengan senyawa kiral. Senyawa atau benda kiral adalah benda yang dapat dikenal melalui bayangan cermin. Ia tidak identik atau tidak dapat diimpitkan dengan bendanya sendiri. Atom C tidak simetris atau asimetris adalah atom C yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Biasanya diberi tanda asterik atau tanda cross boleh juga. Jadi biasanya dibuat demikian. Nah, jadi C ini mengikat 4 kelompok atom yang berbeda. Jadi nggak ada yang sama. Itu maksudnya kiral. Jadi contohnya dibuat demikian. Memiliki struktur tetrahedral. Ini tetrahedral ya. Nah, bentuk ruang molekul senyawa karbon dapat digunakan untuk menjelaskan sifat optis aktif atau memutar bidang cahaya boleh juga. Menurut Van Hoff dan Lebel, jika atom C mengikat 4 gugus yang berbeda pada sudut-sudut tetrahedral, akan ada kemungkinan terbentuknya 2 struktur molekul senyawa karbon. Berikut 2 strukturnya. Ini bendanya, maka ini bayangannya. Jadi kalau kita perhatikan, ini ya, ini benda, ini cermin, ini bayangannya. Nah, ini yang disebut dengan memiliki bayangan cermin. Nah, ini terjadi kalau molekulnya memiliki atom C yang asimetris. Jadi atom C yang asimetris itu nantinya akan memiliki isomer optis. Nah, senyawa karbon yang mempunyai struktur geometris berbeda mempunyai kemampuan untuk memutar bidang polarisasi sinar terkutub, sehingga mempunyai sudut putar tertentu dari aslinya. Senyawa yang memutar ke kanan dan memutar ke kiri mengalami keisomeran optis yang disebut dengan enantiomer. Senyawa yang memutar sinar terkutub ke kiri disebut LeFo atau diberi tanda L atau tanda negatif. Jadi ke kiri. Nah, ke kiri itu tandanya negatif ya. Sementara memutar ke kanan itu dextro, yaitu tanda D positif. L LeFo, D dextro positif. Contoh isomer optis. Nah, demikian. Langsung saja perhatikan ini senyawanya. Jadi ini atom C kiralnya mengikat 4 gugus yang berbeda ya. Ini golongan alkoholnya. Dari mana 2 butanol ini kan ada terpanjangnya 4, 1, 2, 3, 4. Alkoholnya di nomor 2. Jadi bayangan cerminnya duluan dapat C2H5-nya ya. Nah, jadi yang ini disebut dengan dextro, yang ini disebut dengan LeFo. Jadi intinya kalau isomer optis itu sudah pasti berpasangan, tidak mungkin ganjil ya. Nah, kira-kira demikian. Lalu menyusul sifat-sifat alkohol. Yang pertama sifat fisika. Alkanol suku rendah, yaitu suku pertama hingga suku keempat berwujud cair, encer dan mudah menguap. Sementara suku kelima sampai suku kesembilan berwujud cair lebih kental. Suku di atas C9 itu berwujud padat. Alkohol bersifat polar, sehingga mudah larut dalam air. Dengan massa molekul relatif Mr atau sama, titik didih alkohol selalu lebih tinggi daripada titik didih eter. Jadi tadi walaupun rumus molekulnya sama, tetapi alkohol lebih tinggi dari eter, karena alkohol mempunyai ikatan hidrogen. Masih ingat ya ikatan hidrogen? Lalu semakin besar massa molekul relatif alkohol, titik didihnya semakin tinggi. Titik didih alkohol rantai bercabang lebih rendah daripada titik didih alkohol rantai lurus. Lalu sifat kimia. Alkohol bereaksi dengan natrium akan menghasilkan natrium alkanolat dan gas hidrogen. Jadi rumusannya ini alkohol ditambah dengan Na, jadi menghasilkan RONA, ini natrium alkanolat ditambah dengan gas hidrogen. Reaksi dengan HX, ini asam halida, PX3 atau PX5. Jadi kalau dengan asam halida akan menghasilkan haloalkana, ini haloalkana ya, ditambah dengan H2O. Lalu ditambah dengan PX3 akan menghasilkan RX ditambah dengan H3PO3. Sementara dengan PX5 juga menghasilkan RX haloalkana ditambah dengan asam halida ditambah dengan POX3.
Reaksi oksidasi pada alkohol. Oksidasi adalah reaksi suatu zat dengan oksidator. Oksidator yang digunakan pada oksidasi alkohol biasanya adalah KMnO4 dan K2Cr2O7 pada suasana asam. Jadi ini meliputi pada alkohol primer, bila dioksidasi akan menghasilkan alkanal. Jika dioksidasi lebih lanjut akan menjadi asam karboksilat. Sementara alkohol sekunder dioksidasi itu menghasilkan keton. Jadi setidaknya ingat saja dulu gugusnya ya, kalau alkohol primer dioksidasi menghasilkan aldehid, dioksidasi lanjut menghasilkan karboksilat, kalau sekunder menghasilkan keton. Sedangkan alkohol tersier tidak dapat dioksidasi. Pembuatan alkohol. Yang pertama adalah hidrasi alkena dengan katalis asam menghasilkan etanol. Jadi hidrasi maksudnya penambahan air ya, itu hidrasi. Jadi kalau pengeluaran air nanti disebut dengan dehidrasi. Nah, etena ditambah dengan H2O menghasilkan etanol. Ini biasanya menggunakan katalis asam kuat, yaitu asam sulfat. Lalu boleh juga dengan cara fermentasi karbohidrat dengan bantuan ragi menghasilkan etanol. Nah, glukosa itu difermentasikan menghasilkan etanol tambah dengan gas CO2. Ini contohnya adalah pembuatan tape ya. Kalau tape difermentasikan, biasanya hasilnya itu ada alkohol cairannya di bawah ya. Itu merupakan larutan alkohol, etanol. Lalu berikutnya melalui reaksi Grignard dapat dihasilkan alkohol primer dan alkohol sekunder. Jadi langsung saya buat gini aja. Ini reaksi Grignard gitu ya. MgX. Nantinya akan menghasilkan alkohol primer lalu alkohol sekunder. Kegunaan alkohol. Yang pertama metanol, yaitu sebagai pelarut bahan baku pembuatan formaldehid untuk membuat polimer dan campuran bahan bakar bensin. Metanol juga digunakan sebagai bahan bakar. Kemudian etanol. Yang pertama sebagai pembersih luka dan antiseptik. Ini tentunya sudah tidak asing lagi ya. Biasanya luka itu dibersihkan dengan alkohol. Lalu berikutnya sebagai spirit, minuman keras bermetil yang diproduksi dalam skala industri. Lalu sebagai bahan bakar. Jadi di laboratorium untuk bahan bakar boleh juga menggunakan alkohol selain spiritus ya. Lalu etanol itu boleh juga digunakan sebagai pelarut. Berikutnya adalah etilen glikol. Ini sebagai zat anti beku pada radiator mobil. Bahan baku secara sintetis seperti dacron dan bahan pelunak atau pelembut. Yang terakhir gliserol sebagai pelembab dan pelembut pada lotion dan berbagai kosmetik. Oke, baiklah demikian untuk penjabaran materi mengenai alkohol atau alkanol. Jadi kita lanjutkan dengan latihan soal. Jadi boleh soal-soal berikut dilatih untuk mempermudah Anda memahami materi sebelumnya. Nah, ini soal boleh dikerjakan menjadi bahan latihan. Oke, baiklah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Siapapun yang bergabung dalam channel ini, semoga berada dalam sehat, kuat, bersemangat, dan bersukacita. Semangat pagi, tetap semangat untuk belajar kimia.